Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang masalah sosial. Baiklah, di sini yang kami angkat yaitu tema kenakalan remaja. Saya akan menjelaskan pengertian dari kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah suatu bentuk aktivitas, kegiatan, ataupun perbuatan yang melanggar norma, ketentuan, dan peraturan hukum. Biasanya dilakukan oleh anak-anak berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Para remaja ini melakukan tindakan tersebut karena didorong berbagai faktor ditambah dengan adanya kesempatan. Perbuatan mereka disebut dengan tindakan patologis karena mereka melanggar norma hukum dan berbuat di luar batas yang dapat merugikan keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan juga orang lain. Tidak semua kenakalan remaja dilakukan secara individual atau secara sendiri. Tindakan ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan yang berakibat fatal dan bisa mendapatkan sanksi hukum atau bahkan sampai di penjara. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kenakalan remaja. Seiring dengan perkembangan zaman, ada berbagai jenis kenakalan remaja, mulai dari yang ringan hingga yang tergolong berat. Berikut ini ada berbagai jenis kenakalan remaja yang sering terjadi di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu memakai narkoba. Banyak dari para remaja yang memakai narkoba berawal dari rasa ingin tahu yang begitu besar, sehingga mereka berani untuk mencoba barang dari nikotin tersebut. Dalam beberapa kasus juga, para remaja ini dipengaruhi oleh teman dekat mereka yang sudah lebih dulu memakai narkoba. Yang kedua yaitu pencurian. Banyak orang dewasa yang berpikir bahwa kasus pencurian kerap kali dilakukan oleh orang yang berusia di atas 20 tahun. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak dari para remaja yang melakukan kasus pencurian dengan faktor tertentu. Yang ketiga yaitu balapan liar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Balapan liar tentunya sangat berbahaya bagi diri sendiri karena dapat merenggut nyawa dan mengganggu lingkungan sekitar. Dan yang terakhir yaitu tawuran. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh berbagai pelajar dari sekolah tertentu dengan berbagai faktor pendukung lainnya. Oke, baik teman-teman. Sekarang saya akan membahas tentang penyebab adanya kenakalan remaja. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai faktor-faktor penyebab, di mana saya mengangkat dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan faktor dari luar, sedangkan faktor internal merupakan faktor dari dalam. Yang pertama adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yaitu yang pertama adalah keluarga, di mana kurangnya kasih sayang, bimbingan, serta perlindungan daripada orang tua atau keluarga dapat membuat seorang anak melakukan hal yang dianggap mereka itu benar, padahal sebenarnya hal tersebut itu bisa membuat mereka atau membimbing mereka kepada hal yang negatif. Yang kedua adalah pergaulan. Pergaulan merupakan hal yang sangat sensitif sekali berkaitan dengan kehidupan anak muda, di mana apabila sudah tidak adanya perlindungan, bimbingan daripada orang tua atau keluarga, maka dapat membuat seorang anak bergaul bebas hingga membuat kehidupannya sendiri akan jatuh dalam hal-hal yang negatif. Dan yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan ini sangat-sangat sekali berkaitan dalam kehidupan masyarakat, kehidupan anak muda. Di mana apabila lingkungan yang salah dapat mempengaruhi kehidupan anak muda. Contohnya, anak tersebut tinggal di sekitaran atau di lingkungan yang sering anak-anak mudanya minum minuman, atau anak mudanya merokok, atau anak-anak mudanya mencuri, maka seorang anak muda akan
ikut terbawa atau dapat terjerumus tersebut ke dalam hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang lain. Baik, yang kedua yang akan saya bahas yaitu faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama yaitu tentang jati diri. Biasanya anak muda itu mereka beranggapan bahwa mereka itu sudah memasuki tahap remaja, yang artinya mereka punya rasa ingin tahu itu semakin besar, sehingga mereka tidak bisa mengontrol diri mereka. Akhirnya mereka terjerumus dalam hal-hal yang salah. Dan yang berikutnya yaitu karena mereka tidak bisa mengontrol diri, yang membuat mereka tidak mempunyai prinsip hidup. Jadi mereka ibarat katakan teman suruh ikut ini, mereka ikut. Teman suruh ikut itu, mereka akan ikut. Yang artinya apapun yang menjadi pendapat teman, mereka tidak memilah-milah atau mereka tidak memproseskan akan, tapi mereka hanya mengikuti. Seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk cara mengatasi kenakalan remaja sendiri yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu berikan kasih sayang, perhatian yang cukup untuk anak, karena biasa dalam memasuki usia pubertas, itu dimana seorang remaja akan mencari jati dirinya sendiri. Berikan mereka keteladanan serta berikan beberapa contoh orang dewasa yang patut ditiru oleh mereka. Orang tua juga wajib memberikan motivasi yang positif terhadap setiap kegiatan anak yang bermanfaat. Jangan pernah membatasi kreativitas mereka, karena mereka akan merasa terbebani dengan tuntutan dari orang tua. Berikanlah sanksi jika memang dibutuhkan untuk memberi efek jerah terhadap mereka jika mereka melakukan kesalahan. Oke, saya pikir itu saja hal-hal penting yang dapat diperhatikan oleh orang tua agar dapat mengatasi kenakalan remaja. Baiklah, kami mengambil satu contoh kasus dari kenakalan remaja, yaitu asyik tengak miras puluhan pelajar di Manado diciduk oleh Satpol PP. Sejumlah pelajar di kota Manado terjaring razia tim Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu tanggal 30 bulan 1 tahun 2019 siang. Razia kali ini menyasar pelajar yang kedapatan keluyuran pada saat jam pelajaran. Kepala Satpol PP, Evan Stephen Leo, melalui Kepala Seksi Kerjasama, Valentino Sinaga, mengatakan razia yang digelar merupakan kegiatan rutin untuk meminimalkan tindak kejahatan. Jadi ini kegiatan rutin untuk menanamkan disiplin kepada siswa sekaligus mencegah tindak kejahatan, termasuk miras di kalangan pelajar, kata Valentino dalam keterangan tertulis. Para pelajar tersebut diketahui tengah asyik nongkrong dan minum minuman keras, yaitu miras, bersama teman-temannya. Anggota Satpol PP juga menemukan botol plastik berisi sisa miras di dalam salah satu tas pelajar yang dirazia. Valentino menjelaskan razia kali ini menjaring 15 pelajar dari sejumlah sekolah. Setelah ditangkap, mereka dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kami melakukan pembinaan kepada mereka. Ini sesuai dengan pesan Presiden Jokowi dan pemerintah ODSK atau Oli Dondo Kambe dan Stephen Kando, bahwa semua anak harus sekolah, pungkasnya. Sekian dan terima kasih.